Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Melihat penghinaan yang terlihat di wajah semua orang, Soyeon mencibir. Itu mungkin tidak terjadi. Betapapun bagusnya benda itu akan tetap menjadi milik saya setelah saya membunuh Anda, karena benda itu hanya akan menghabiskan sedikit kekuatan jiwa. Ekspresi Dan Bingyan berangsur-angsur berubah dingin. Bagaimana kalau itu merenggut nyawa saudara Anda? Soyeon mengangkat alisnya. Dia mencibir dan berkata demikian, yang membuat alis Dan Bingyan terangkat. Mengabaikan ekspresi Danding yang semakin muram, Soyeon menunjuk ke arah Danding dan terus berkata kepada Dan Bingyan dengan sangat serius. Anda ada di sisi kanan saya, tetapi saudara Anda di kiri sisi saya. Dan tidak jauh dari saya. Jadi saya akan bertaruh dengan Anda sekarang, bahwa Anda tidak dapat menghentikan saya untuk menangkap saudara Anda hidup-hidup. Setiap kata yang diucapkan Soyeon penuh kekuatan, dan sama sekali tidak terdengar seperti lelucon. Sehingga alis indah Dan Bingyan sedikit mengernyit. Bahkan ada sedikit keraguan di matanya, lalu dia menggelengkan kepalanya pelan. Saudaraku! Jung Woo-jen juga benar-benar tercengang. Berpikir kalau Soyeon pasti sedang bercanda. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun Long Yi tersenyum naif. Dia tahu bahwa Soyeon akhirnya akan meledakkan kekuasaannya. Mendengar itu, Danding sangat marah terhadap penghinaan Soyeon yang berulang-ulang, hingga seluruh tubuhnya gemetar. Giginya bergemelutuk dan dia berteriak pada Soyeon dengan kejam. Alasan Anda mengulur waktu terlalu kekanak-kanakan. Saudari, jangan buang waktu bicara dengan si idiot ini. Singkirkan Jung Woo-jen dulu, baru bunuh dia. Saya akan membuktikannya kepada Anda sekarang. Saya hanya berharap Anda tidak membunuh saudara Anda karena dorongan hati. Saat dia berkata demikian, Soyeon bahkan tidak melirik ke arah Danding, tetapi dia bergerak. Gerakan ini telah mendorong keterampilan tubuhnya ke titik ekstrim. Sebelum bayangan yang tersisa di udara memudar, Soyeon sudah muncul di depan Danding, dan sekelompok penjaga tanpa gerakan yang tidak perlu. Mata Soyeon berubah menjadi merah. Dan dia mengayunkan penggaris yang berat itu lebih cepat dari gerakan tubuhnya. Tiba-tiba bayangan setinggi 777 kaki melintas di udara hanya sesaat sebelum mengembun menjadi satu kaki. Inilah kaki yang telah dikultivasikan Soyeon sepanjang hidupnya. Kaki yang tidak bisa dihancurkan dan kaki yang dapat membantu satu orang mengalahkan 10.000 musuh. Meskipun Jung Woo-jen tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan Soyeon, tapi pupil mata Dan Bingyan mengecil hingga seukuran lubang jarum, dan dia berteriak dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika dia mengubah sidik jarinya lagi, sudah terlambat. Karena angin dari penggaris itu naik dan penggaris yang berat itu jatuh. Para penjaga di sekitar Danding tampak kabur sejenak, lalu jatuh ke dalam badai bayangan penguasa. Penjaga yang berdiri di depan begitu kewalahan oleh tekanan di dadanya, hingga mereka hampir tidak bisa bernafas. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya terbanting ke dinding gua, menimbulkan bercikan debu dan serpian batu. Para pengawal di samping Danding berusaha dengan tergesa-gesa menangkis dengan pedang mereka, tetapi senjata itu langsung hancur menjadi bubuk yang berterbangan di langit. Tulang lengannya mengeluarkan suara renyah dan dia terlempar mundur dengan kepala terangkat ke langit sambil menyemburkan darah. Kulit kepala Danding mati rasa dan dia baru saja hendak memegang kuali api di dadanya ketika penguasa milik Soyeon sudah berayun. Dengan suara teredam yang keras, penggaris berat itu menghantam kuali api dan menghantam dada Danding melalui kuali api, yang membuat Danding merasakan rasa manis di tenggorokannya. Kemudian darah naik di tenggorokannya dan seluruh tubuhnya meluncur mundur tak terkendali. Saat darah muncrat keluar, Danding menyadari bahwa dirinya telah ditangkap oleh Soyeon dan penguasa yang berat itu diletakkan di lehernya. Bahkan Long Yi juga telah tiba pada saat ini.
Kekuatan guntur dan kilat meledak, tombaknya menusuk bagai kilat. Angin kencang dari senjata yang menghancurkan serangan Dan Bingyan. Dia mengerang dan mundur beberapa langkah, tetapi masih berdiri kokoh seperti pohon pinus. Dan semua ini berakhir dalam sekejap. Danding basah oleh keringat dingin. Dia menatap penggaris berat yang melingkari lehernya dan tidak percaya bahwa semua ini benar. Lebih kabur dari mimpi. Apakah Sioen ini masih hidup? Tidak peduli apakah mereka terluka parah atau sekarat. Semua penjaga menatap Sioen dengan takjub. Mata mereka penuh ketakutan. Bahkan ekspresi Jing Wuchen lebih dilebih-lebihkan. Mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan tinjunya dan otaknya kosong dalam kondisi kosleting total. Setelah beberapa saat dia malah melambaikan tangannya dan memukul mulutnya. Awalnya saya pikir saya meremehkan Anda, tapi saya tidak menyangka ternyata saya meremehkan Anda sampai sejauh ini. Anda benar-benar kejam. Wajah Dan Bingyan pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Wanita yang sangat sombong menyaksikan Sioen menangkap saudaranya hidup-hidup di depannya. Rasanya seperti ditampar keras di wajahnya oleh Sioen, yang lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Jika Danding tidak berada di tangan Sioen, dia pasti sudah mati-matian pergi menemui Sioen untuk melawannya saat berikutnya. Bahkan jika itu berarti menghabiskan sisa kekuatan jiwanya. Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Dengan sandera di tangannya, ketegangan di hati Sioen akhirnya mereda. Kemudian dia menanggapi Dan Bingyan dengan acuh tak acuh. Sekarang saya memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Anda, kan? Serahkan saudara saya. Anda harus mengembalikan darah jiwa Jing Wuchen terlebih dahulu, lalu biarkan dia datang. Sioen menatap Dan Bingyan dengan tatapan agak dingin. Anda tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya sekarang. Kata-kata yang hampir sama keluar dari mulut Sioen dalam sekejap mata, dan Bingyan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Anda tidak punya pilihan." Sioen mendengus dingin. "Baiklah, saya akan mengembalikan darah jiwanya kepadanya, dan Anda harus melepaskan saudara saya setelah dia meninggalkan saya untuk waktu yang lama. Bagaimana?" Dan Bingyan akhirnya membuat pengakuan. "Oke." Sioen tidak ingin terlalu menekan Dan Bingyan, nanti dia bisa berbuat gila, jadi dia setuju. Ketika Jing Wuchen mengambil kembali darah jiwanya dan berlari menjauh dari Dan Bingyan, Sioen mendorong Danding dengan keras ke arah Dan Bingyan. Dan dengan sekejap tubuhnya dia telah menarik Jing Wuchen dan Long Yi untuk berdiri bersama. Dan Bingyan juga mengambil Danding kembali dan meminum pil untuk mengobati Danding. "Apakah Anda baik-baik saja?" Sioen bertanya sambil menatap Jing Wuchen dari atas ke bawah. "Tidak apa-apa, kalau memang ada apa-apa itu karena saya takut dengan cara Anda menyembunyikan kemampuan Anda yang sebenarnya." Senyum mengembang di sudut mulut Jing Wuchen yang masih ternoda darah. "Setiap orang selalu memiliki beberapa kartu truf tersembunyi." Sioen menggaruk kepalanya dan malu. "Kartu truf Anda benar-benar menakutkan. Saya telah melihat Anda berkembang dari seorang jenius biasa menjadi seorang jenius papan atas, menjadi seorang jenius yang menyimpang, dan akhirnya menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Jika bukan karena hati saya yang kuat, saya pasti sudah meledak sejak lama." Jing Wuchen menepuk dadanya sambil berpura-pura takut. "Jangan ikut campur lagi mulai sekarang. Long Yi, lindungi Jing Wuchen dengan baik dan ingat jangan mendekati Dan Bingyan." Melihat Jing Wuchen baik-baik saja, Sioen berdiri dan melangkah menuju Dan Bingyan. Harus dikatakan bahwa ramuan kelas atas dari istana obat cukup efektif. Meskipun aura Danding masih sedikit tidak stabil, luka-lukanya pada dasarnya telah pulih. Kemudian kakak beradik itu menatap Sioen dan percikan pertarungan tak berujung mulai menyala di mata mereka. "Anda punya kartu truf dan saya juga punya kartu truf. Dan saya tidak tahu apakah Anda akan seberuntung itu kali ini." Dan Bingyan mengerahkan jarinya ke dahinya dan runa perak terus mengalir keluar, membentuk hubungan yang tak terlukiskan antara Dan Bingyan dan Danding. Kemudian
cahaya perak mulai berkedip samar di pupil Danding. Saat kuali api itu dikeluarkan lagi, runa perak segera dengan gembira melilit api ungu merah. Tampak sangat cantik. Ada juga api yang berkeliaran di sekitar tubuh Dan Bingyan. Secara bertahap membentuk satu set baju besi yang menyala-nyala. Tetapi wajahnya menjadi sedikit lebih pucat. Dan jelas bahwa beban menggunakan semua ini sangat berat. Apa ini? Soyen belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Dia menggenggam erat penguasa berat di tangannya, merasa sedikit gelisah. Ini adalah keterampilan bertarung gabungan yang sangat langka. Kekuatan gabungannya tidak sesederhana 1+1. Saya tidak menyangka kedua saudara kandung ini bisa melakukannya. Jing Wuchen yang berpengetahuan luas buru-buru mengingatkan Soyan, merasakan kekhawatiran yang mendalam di hatinya. Oh, meskipun Soyan juga memiliki buku keterampilan bertarung gabungan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis, dia belum pernah mempraktekannya. Jadi dia masih belum memiliki konsep yang jelas tentang kekuatan keterampilan bertarung gabungan dalam benaknya. Mati! Dan Bingyan mendengus dingin, dan dengan tangan gioknya yang ramping, dia menyentuh kuali api Danding. Dan dua naga api segera muncul dari kuali kecil itu. Naga api itu melayang ke udara lalu meledak, menyatu dengan runa perak di langit. Runa itu langsung menyusut menjadi jarum perak yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sekitar 1 inci. Kemudian melesat ke arah Soyen dari segala arah. Hujan panah perak itu lebat seperti hujan yang tiba-tiba dikelilingi oleh api merah. Kecepatannya bagaikan kilat dan kekuatannya bagaikan guntur, sehingga dia mendekati Soyen dalam satu tarikan nafas. Terlalu cepat. Hati Soyen sedikit bergetar, dan dia bahkan tidak repot-repot menggunakan keterampilan bertarung apapun. Dia hanya membalikkan telapak tangannya dan mengayunkan penguasa berat untuk menghalangi jarum perak di depannya. Meskipun kemudian dia mengambil langkah yang salah, namun semangat juangnya tiba-tiba bangkit. Api biru abu-abu di penggaris itu melonjak dan lengannya mengayunkan penguasa api surgawi dengan liar dan menghalangi lautan jarum perak. Segera suara renyah logam yang beradu memenuhi udara. Di depan penggaris berat yang diayunkan Soyen hingga hampir menjadi bayangan, cahaya perak itu berangsur-angsur meredup dan hampir menghilang. Dan Bingyan mengangkat jarinya lagi. Naga api itu bangkit lagi dan jarum-jarum perak terus-menerus menyapu ke arah Soyen. Pada saat ini, wajah Soyen telah berubah drastis. Hujan jarum perak ini jauh dari secepat, seakurat dan sekejam yang terlihat di permukaan. Setiap kali Soyen menghalanginya, dia jelas telah membubarkan jarum perak itu. Tetapi kekuatan tak kasat mata yang melekat padanya masih ada. Dan secara halus dapat memengaruhi jiwa dan lautan kesadarannya, menyebabkan pikirannya berangsur-angsur runtuh, sehingga benar-benar mustahil untuk bertahan melawannya. Soyen hanya sempat mengembuskan nafas busuk, sebelum dia tidak berani menahannya lebih lama lagi. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melindungi lautan kesadarannya sambil melakukan bayangan tak terlihat 1000 kaki. Sekali lagi, semangat juang yang kuat itu bagaikan sungai yang mengalir deras, mengubah beberapa kaki ruang di depannya menjadi tempat kedap air. Namun Soyen hanya bisa melindungi area beberapa kaki di sekitarnya. Jarum perak itu menjadi semakin padat, semakin melilingi Soyen, sehingga seluruh gua sekarang dipenuhi jarum perak. Dan Soyen yang berada di tengah jarum perak tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah bola cahaya perak yang berkedip terus-menerus. Jing Wuchen dan Long Yi telah tiba di pintu masuk gua. Mereka menatap bola cahaya itu dengan kekhawatiran di wajah mereka dan mengkhawatirkan Soyen. Tapi Dan Bingyan dan Danding tidak bersenang-senang saat ini. Serangan dahsyat ini jauh melampaui kapasitas mereka. Tubuh Danding sudah gemetar meskipun tubuh Dan Bingyan masih tegak. Wajahnya sepucat batu bata es yang tembus cahaya. Yang paling mengejutkan Dan Bingyan adalah, meskipun orang lain melihat Soyen dalam bahaya besar, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa selain nafasnya yang lebih cepat, Soyen tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang jelas dalam bola cahaya perak itu. Dasar pria mesum.
Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dan Bingyan akhirnya mulai takut pada Xiaoyan. Dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan seteguk darah yang bercampur udara dingin ke dalam kuali api. Tapi api di dalam kuali itu tampaknya sangat takut dengan udara dingin dan semuanya terbang menjauhi kuali. Udara dingin di sekitar darah dan Bingyan dengan cepat mengembun menjadi kristal es. Kemudian kristal es itu bergetar sedikit, memancarkan daya serap yang kuat yang menyerap semua api di luar tungku kecil dan membentuk baju besi api yang sangat indah. Seperti versi lebih kecil dari baju besi api dan Bingyan. Kristal-kristal es itu bergetar sedikit lagi dan runa-runa perak yang bertinggal di luar tampak mencium aroma yang paling menggoda dan menyatu dengan baju besi api. Rasa tertekan yang kuat tiba-tiba menyebar dari tungku kecil itu. Akhirnya selesai. Dengan lambean kecil tangan gioknya, kristal es terbang keluar dari tungku kecil dan melayang di depan dada dan Bingyan. Dan senyum lega kemudian muncul di wajah lelah dan Bingyan. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul dari udara dan jarum-jarum perak itu hancur berkeping-keping dimanapun angin bertiup. Xiaoyan telah keluar dari bola. Matanya tertuju pada dan Bingyan. Kemeja hitamnya menari-nari tertiup angin. Jarum perak tidak dapat menghentikan Anda. Dan Bingyan mendesah pelan. Keterampilan bertarung gabungan itu memang hebat, terutama setelah memadatkan kekuatan api surgawi dan kekuatan jiwa Anda, karena kekuatan jiwa Anda juga luar biasa kuat. Di bawah bimbingan Anda, saya tidak dapat menemukan cacat pada jarum perak itu untuk sementara waktu. Jelas, meskipun mereka musuh, itu tidak mempengaruhi kekaguman Xiaoyan terhadap kekuatan dan Bingyan. Lalu, bagaimana Anda memecahkannya? Hancurkan dan paksa. Jawaban Xiaoyan jelas dan ringkas. Karena tidak ditemukan cacat, maka tidak perlu lagi dicari. Hancurkan saja dengan kekuatan penuh. Sangat bagus. Mata dan Bingyan menjadi lebih dingin. Dia perlahan mengangkat wajah cantiknya dan menatap Xiaoyan dalam-dalam. Pupil matanya langsung berubah menjadi putih keperakan. Gelombang jiwa yang amat kuat meledak bagai kilat dan bagaikan pedang tajam menusuk tajam ke arah Xiaoyan. Tidak lebih dari itu. Xiaoyan yang sudah sangat siap melambaikan lengan bajunya dan gelombang jiwa yang besar berdesir keluar, sepenuhnya menahan serangan jiwa dan Bingyan. Jadi begitu. Dan Bingyan malah tertawa alih-alih marah. Sikap dingin yang melekat di wajahnya lenyap dalam sekejap. Dan pesonanya pun muncul. Matanya penuh dan daya tarik dan temperamennya yang murni dan suci yang tidak dapat dinodai oleh pria manapun yang akan mampu menahan keinginan untuk menghancurkannya. Suara tabrakan hebat terdengar silih berganti di atas padang pasir. Dengan setiap kaki yang terjatuh, ketajaman tanduk panjang binatang itu melemah sedikit dan sebuah retakan muncul pada baju besi api di tubuhnya. Gelombang udara yang terlihat terus-menerus keluar dari tubuh binatang raksasa itu. Ketika kaki setinggi 700 itu runtuh, binatang itu menjerit dan tanduknya yang panjang patah. Kemudian kaki ke-701 yang menyusul diledakkan ke tubuhnya sehingga terdengar suara berderak dan retakan tebal segera menutupi tubuhnya yang menyebabkan binatang itu hanya bertahan selama 2 detik. Sebelum berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di pasir kuning gurun, lalu tenggelam seluruhnya, sehingga keterampilan bertarung gabungan rusak dan Dang Bingyan serta Danding menderita serangan balik. Mereka terlempar mundur sambil berteriak, merobohkan beberapa stalaktit, dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah menguncur deras dan mereka tidak dapat bergerak lagi. Sehingga Xiaoyan merasa lega dan menarik kembali langit dingin. Dia merasa lemah tubuhnya dan kekuatan jiwanya juga menunjukkan tanda-tanda sedikit melemah. Intensitasnya meledak saat ini dan itu jauh lebih melelahkan daripada momen lainnya di hari biasa. Untungnya semuanya sudah berakhir. Mata Xiaoyan berkedut dan dia berjingkat di depan Dan Bingyan dan Danding, menatap keduanya dengan dingin. Dengan niat membunuh di matanya yang mencapai titik ekstrim.
Long Yi dan Jing Wuchen juga menyerbu ke depan. Pisau terbang serta ujung senjata diarahkan ke tenggorokan mereka secara bersamaan. Mengapa Anda bisa memantulkan kekuatan jiwa saya? Mengapa kemampuan bertarung jiwa Anda begitu kuat? Xiaoyan terkejut mendengar ini. Pikirannya sedikit terguncang dan nafsunya pun muncul dari dalam dirinya. Melihat Xiaoyan jatuh ke dalam perangkap dan Bingyan tersenyum lebih manis. Rentetan tawanya seakan berbisik lembut di telinga Xiaoyan, bagaikan gemuruh mata air jernih di aliran sungai pegunungan, atau harum bunga teratai yang tak tertinggal dalam kabut. Rentetan tawa memikat bagai bunga popi diperjalin jadi satu membentuk simfoni indah dan merasuki ke dalam hati Xiaoyan sebagai mantra. Nafsu Xiaoyan bertambah besar dan pikirannya pun menjadi kacau. Pada saat yang sama, 5 tubuh indah dan telanjang muncul dalam pikirannya. Yang satu menawan dan anggun seperti Cailin, yang satu sangat cantik, anggun dan mulia seperti Sun Er. Satu tenang, intelektual dan jernih seperti Xiaoqi. Yang satu segar dan lembut siap mekar seperti King Lin. Dan ada satu lagi yang relatif samar, namun samar-samar memperlihatkan tatapan dingin dan sombong Mbak Es. Cukup menawan dan memikat seperti Dan Bingyan. Kelima gadis cantik ini berwarna-warni bagaikan 100 bunga. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Tubuh-tubuh halus dan berlekuk itu secara bertahap terjalin bersama di lautan keseran Xiaoyan. Dan mereka terengah-engah dan melambai ke Xiaoyan tanpa henti. Melihat pemandangan indah itu, dada Xiaoyan naik turun dan hebat. Api hasratnya telah berkobar hingga ke puncaknya. Kejernihan matanya hampir memudar dan suara menelan ludah terdengar jelas. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tepat saat Xiaoyan kebingungan, tawa dan Bingyan tiba-tiba mereda dan dia kembali ke penampilannya yang dingin. Seolah-olah tatapan menggoda tadi hanyalah ilusi. Kristal es itu telah terbang keluar dari tangannya dan berubah menjadi seekor binatang raksasa dengan mata perak di udara. Mengenakan baju perak merah, menyala dan membuka mulut peraknya. Begitu binatang raksasa itu muncul, api surgawi di kuali kecil segera ditarik ke dalam baju besi binatang raksasa itu. Dan kekuatan jiwa dan Bingyan juga ditarik ke dalam tubuh binatang raksasa itu. Keduanya tidak dapat bertahan lagi, darah muncrat dari mulut mereka. Lutut mereka lemas dan mereka terjatuh dan keras ke tanah. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan Dan Bingyan dan Danding, binatang raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung. Tubuhnya yang besar dengan cepat menerkam keluar dari langit di atas gua, menghasilkan bayangan yang sangat besar. Pada saat cahaya di sekitar Xiaoyan meredup dalam sekejap, Jing Wuchen dan Lo Yi bereaksi, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Mereka menatap kosong ke arah gigi tajam binatang perak itu yang terus membesar di pupil mereka. Namun Dan Bingyan dan Danding menopang diri mereka di tanah dengan satu tangan. Darah mengalir dari bibir mereka dan menetes ke tanah di sepanjang sudut mulut mereka. Senyum lega tampak di wajah mereka yang terangkat. Selama binatang raksasa itu dapat membunuh Xiaoyan dalam hitungan detik, berhadapan dengan Jing Wuchen dan Long Yi sama sekali tidak akan menjadi masalah besar. Karena keseimbangan kemenangan tampaknya sepenuhnya berpihak pada Dan Bingyan dan Danding. Dan saat ini, selama Xiaoyan mengulurkan tangannya, dia dapat memeluk kelima gadis cantik itu dalam pelukannya dan menikmati semua kesenangan dunia. Tidak ada lelaki yang ingin terbangun dari kejadian seperti itu. Segera binatang raksasa itu mendekat, lengannya yang besar terjatuh dari langit, hendak menghantam kepala Xiaoyan. Pada saat kritis ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit dan cahaya dingin yang tajam melintas di pupilnya. Itu adalah perasaan krisis naluriah yang ditempa dari pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, yang membangunkan Xiaoyan dari ilusi pada saat kritis ini. Melihat lengan binatang raksasa di pupilnya tubuh dengan cepat, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berpikir, dan tanpa sadar menggunakan keterampilan bertarung terkuatnya 1000 kaki tanpa bayangan. Dan memukul dada binatang raksasa itu. Aura pembunuh yang meledak membuat orang merasakan suhu di sekitar mereka turun. Segera serangkaian suara yang menghancurkan armor terdengar dan armor yang dipadatkan oleh api surgawi berubah menjadi titik-titik api kecil dan mundur menuju kuali kecil. Hebat!
Anda selalu menciptakan keajaiban dalam situasi yang paling tidak terduga. Xiaoyan, saya mulai mengagumi Anda mulai hari ini. Jing Wuchen menarik nafas dalam-dalam, dan setelah terkejut matanya berbinar karena kegembiraan yang tak terlukiskan. Bahkan Long Yi melindungi Jing Wuchen. Kekhawatiran di wajah kecilnya yang tegang berangsur-angsur menghilang, dan matanya sekali lagi bersinar dengan keyakinan tertinggi pada Xiaoyan yang datang dari lubuk hatinya. Namun kemudian pemandangan yang tak terduga muncul. Penguasa api surgawi Xiaoyan menerobos baju zirah itu, namun tidak mampu mengusir binatang raksasa itu. Sebab tubuh binatang raksasa itu terbentuk dari kekuatan jiwa dan pinggan yang tidak terlihat. Penguasa yang berat itu melewati tubuh binatang raksasa itu seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan halus. Pertama, jimat mematikan tersebut membuat jantung orang berdebar-debar. Kemudian binatang raksasa yang dibangun dengan kekuatan jiwa tak kasat mata tersebut berpadu dengan baju zirah api langit yang nyata untuk melancarkan serangan diam-diam. Gerakan dan pinggan sungguh aneh dan luar biasa hingga ekstrim. Tidak bagus! Long Yi dan Jing Wuchen berteriak kaget, tetapi serangan Xiaoyan saat ini sudah terlalu kuat, dan mereka tidak mampu membuat penghalang yang efektif dengan terburu-buru. Dan telapak tangan binatang raksasa itu hanya menampar dahi Xiaoyan. Namun tidak terdengar ledakan keras. Tidak ada pula adegan kepala terbelah dan otak berceceran. Yang ada hanya gelombang kekuatan jiwa yang beriak di dahi Xiaoyan seperti gelombang air. Dan Xiaoyan hanya merasakan ledakan di dalam benaknya, dan kekuatan jiwa yang sangat kuat datang dari telapak tangan binatang raksasa itu, mengalir langsung ke lautan kesadarannya seperti aliran air yang deras. Bagaimanapun, kecepatan kekuatan jiwa itu sangat cepat, dan dalam sekejap dia telah menghantam penghalang lautan jiwa Xiaoyan dengan kekuatan angin dan guntur. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang karena benturan kuat itu. Dia mengerang dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dengan serangan gabungan 2 orang jenius dan serangan diam-diam dari jarak sedekat itu, segalanya tampak seperti kesimpulan yang sudah pasti. Merasakan kekuatan jiwa mengalir deras dan hendak melenyapkan Xiaoyan dalam satu gerakan. Dan Pingyan tertawa pelan. Perasaan lelah membuat jejak kelelahan melintas di wajahnya. Akhirnya berakhir. Lengan Danding tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya. Tubuhnya bersandar pada stalaktit yang jatuh ke tanah dengan senyum bahagia di wajahnya dari lubuk hatinya. Jika Anda melawan istana obat saya, tidak peduli seberapa kuat Anda akan mati pada akhirnya. Setelah binatang raksasa itu membunuh Xiaoyan, giliran berikutnya Jing Wuchen dan bajingan kecil itu. Senyum Danding mulai menjadi ganas. Dalam pertempuran ini, istana obat membayar harga yang sangat mahal. Semua berkat ketiga orang ini, Danding sudah memikirkan cara untuk menyiksa Jing Wuchen dan Long Yi sampai mati untuk melampiaskan kebenciannya. Pada saat ini, Jing Wuchen hanya merasakan lututnya lemas dan tubuhnya bergetar hebat. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya unik dari segel spiritual bersinar dari penghalang. Dan kekuatan tak terlihat ditransmisikan ke binatang raksasa itu melalui kekuatan jiwa. Tubuh binatang raksasa itu bergetar dan Pingyan tiba-tiba merasakan bahwa suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lautan kesadarannya telah memantulkan kembali sebagian kekuatan jiwanya. Seolah-olah ratusan jarum perak menusuk otaknya. Rasa sakit yang luar biasa membuat Dang Pingyan terengah-engah. Kepalanya terasa pusing dan kendalinya atas kekuatan jiwanya sedikit mandek. Waktu yang tepat. Recoil segel roh ini tepat pada waktunya. Wajah Xiaoyan yang tadinya kehilangan warna tiba-tiba berubah menjadi garang. Dengan pikiran, seni roh darah mengaktifkan kekuatan jiwa tingkat setengah niat dan menggunakan keterampilan bertarung jiwa dinginnya langit. Sehingga kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak dan mendidih dalam sekejap. Gelombang demi gelombang bergabung menjadi satu, bertambah lapis demi lapis. Bagaikan rebung setelah hujan musim semi. Bagaikan sungai yang deras menerobos tanggul di tepi pantai. Seketika memusnahkan hantaman jiwa yang menyerbu ke dalam tubuh, lalu tercurah dari dahi.
membungkus binatang raksasa itu. Di udara, lingkaran jiwa berwarna merah darah menyelimuti ruang luas dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Arus udara yang kacau memenuhi ruangan, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas. Akan tetapi, suhu di sekitar turun dengan cepat, dan aura pembunuh yang membumbung ke langit membuat semua orang di dalam gua tidak bisa bernafas. Sial, kekuatan jiwa Xiaoyan tidak kalah dari Dan Bingyan, dan keterampilan bertarung jiwa macam apa ini? Sangat menyimpang. Jing Wuchen menatap dengan takjub perubahan mendadak Xiaoyan dan menggenggam lengan Long Yi erat-erat, membuat Long Yi mengerutkan kening. Anda tidak akan mengerti sekalipun saya memberitahu Anda. Long Yi menatap Jing Wuchen dengan dingin, matanya berkedip karena gembira. Wajah Dan Ding tiba-tiba memucat dan Dan Bingyan juga merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai tingkat yang begitu tinggi dalam semangat juang dan kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan? Selain itu, keterampilan bertarung jiwa ini terlalu kuat dan sama sekali tidak dapat diprediksi. Dan Bingyan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, tetapi faktanya ada di depannya. Penguasaannya terhadap kekuatan jiwa dan keterampilan bertarung jiwa membuat Dan Bingyan memiliki firasat sangat buruk di dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi mempedulikan banyak hal. Dia menguras habis kekuatan jiwa dan daya hidupnya, bahkan memuntahkan beberapa teguk darah. Jejak tangannya mengarahkan binatang raksasa itu melakukan serangan balik dengan panik. Pada saat yang sama, Dan Bingyan mengerahkan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa setelah serangan itu untuk melindungi bagian depan lautan kesadarannya, menjaga dari kekuatan mundur Xiaoyan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah binatang besar itu disiram dengan beberapa suap esensi dan darah Dan Bingyan, cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang dan tubuh ilusinya mulai menjadi padat. Dengan rawangan rendah dari mulut binatang itu bergerak. Gesekan antara tubuhnya dan udara menimbulkan suara siulan bagaikan ribuan kuda yang berlari kencang. Setiap kali ia melangkah, jejak kaki jelas yang terkondensasi dari udara tertinggal di udara. Ingin menembus langit dingin. Kekuatan jiwa menyusut. Wajah Xiaoyan muram. Dia hampir berbalik di selokan dan kehilangan nyawanya saat menghadapi kekuatan jiwa mutasi tak terbatas milik Dan Bingyan sebelumnya. Dia dipenuhi amarah. Sekarang melihat binatang raksasa itu menerjang ke arahnya, dia menggerakkan ibu jari dan jari telunjuknya pelan-pelan dan mengetukkannya pelan. Kemudian, lapisan kekuatan jiwa menyusut cepat dengan perubahan segel tangan Xiaoyan menjadi semakin tangguh dan terus berubah bentuk dalam konflik dengan binatang buas raksasa. Tetapi tidak ada kerusakan sama sekali. Wajah cantik Dan Bingyan berubah pucat dan darah dari sudut mulutnya menetes ke bawah, membentuk garis merah mencolok. Melihat situasi itu, dia menjadi semakin marah dan sumber kehidupannya pun mulai terbakar. Tangan rampingnya bergerak cepat, mengetuk walile kecil dan dirinya sendiri terus-menerus. Setelah gerak-geriknya, yang terlihat hanyalah ilusi. Saat gerakan tangan berubah, api surgawi didanding dan sisa kekuatan jiwa Dan Bingyan membentuk gelombang kekuatan dingin terus-menerus disuntikan ke dalam binatang raksasa itu. Armor api binatang raksasa itu juga mengembun lagi dan sebuah tanduk panjang akan tumbuh di kepalanya. Tanduk itu tidak lebih dari setengah kaki panjangnya dan berbentuk spiral. Dengan separuhnya mengeluarkan api dan separuhnya lagi mengeluarkan udara dingin. Benda itu bergesekan dengan udara di bagian bawah binatang raksasa itu, menciptakan serangkaian percikan api yang menyilaukan, menimbulkan suara berdenting yang menusuk tajam ke arah Xiaoyan berada. Jelas serangan ini hampir mengerahkan seluruh kekuatan keduanya, sehingga keberhasilan atau kegagalan tergantung pada langkah ini. Memecahkan permukaan dengan sebuah titik, itu hanya angan-angan. Xiaoyan meliriknya dengan tatapan agak dingin, merutkan bibirnya dan suara dingin terdengar. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan serangan Chang Qiyonghan. Saat suara itu jatuh, perisai jiwa berwarna merah darah tiba-tiba berubah. Udara bergetar hebat dan penguasa berat berwarna merah darah mengembun menjadi bentuk.
langsung menebas ke arah tanduk panjang binatang raksasa itu. Dengan suara teredam, percikan api berterbangan dan udara mengalir, diiringi dengan raungan marah dari binatang raksasa itu. Binatang buas itu bersifat merusak, berhenti sejenak sebelum menusuk Xiaoyan lagi. Itu benar-benar kuat. Ini adalah pertama kalinya Chang Kyung-han merasa frustasi. Sedikit rasa asin keluar dari bibir Xiaoyan. Segel tangannya berubah terus-menerus dan lokasi binatang raksasa itu berubah lagi. Ia berubah dari langit di atas gua menjadi gurun pasir tak berujung. Kecuali desiran angin dan hamparan pasir kuning di langit, dan sosok Xiaoyan tak lagi terlihat. Saat binatang itu menyerbu dan kehilangan sasarannya, binatang raksasa itu meraung ke arah langit dengan marah. Kecemasan bersinar di matanya. Seluruh kekuatan tubuhnya terus berkumpul ke dalam penanduknya yang panjang, yang memancarkan cahaya yang sangat tajam, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dengan kekuatan jiwa Anda, tidak terlalu sulit untuk menemukan tempat persembunyian saya. Namun kali ini cukup bagi saya untuk menyerang lagi. Suara Xiaoyan dingin dan sinis. Penguasa berat muncul satu demi satu di langit di atas gurun. 777 penguasa muncul berturut-turut. Kemudian angin tak kasat mata dari para penguasa meniupkan pasir kuning di sekitar binatang raksasa itu kemana-mana. Awalnya saya ingin menggunakan Chang Kyung-han untuk mensimulasikan tebasan 1000 kaki tanpa bayangan, tetapi saya tidak menyangka akan gagal. Xiaoyan mendesah dalam hatinya. Meski ia tahu jumlahnya sudah cukup, ia tetap menyesal karena jumlahnya tidak dipadatkan menjadi 1 kaki. Sudah cukup, saatnya mengakhirinya. Merasa kendali kekuatan jiwanya telah mencapai batas, Xiaoyan menampar segel tangannya dan menebas dengan penguasa berat berwarna merah darah. Dengan seluruh kekuatannya yang sebanding dengan serangan beberapa pria kuat dengan level yang sama pada saat yang sama. Sehingga wajah binatang raksasa itu berubah drastis. Saya memberitahu Anda tentang ini. Anda harus tahu bahwa setiap kali Anda melewati kesengsaraan guntur, tubuh Anda akan ditempa dan menjadi lebih kuat. Zhan Lo melirik Xiaoyan. Kesengsaraan Kaisar Bintang 5 adalah rintangan tersulit dalam perjalanan untuk menjadi Kaisar Do. Jika Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengatasinya, sebagai bahan besar manfaatnya, Anda akan memiliki satu kesempatan lagi untuk menempa tubuh Anda daripada Kaisar Do yang mengandalkan benda-benda eksternal untuk mengatasinya. Tubuh Anda akan menjadi lebih kuat dan kotoran dalam tubuh Anda dapat dihilangkan dengan lebih tuntas. Mendengarkan perkataan Zhan Lo, ketidakpuasan di wajah Xiaoyan berangsur-angsur memudar dan ketegasan di matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Baiklah, kalau begitu saya akan menyerap api surgawi dan roh hantu terlebih dahulu, dan setelah saya keluar, saya akan mengatasi kesengsaraan Kaisar Bintang 5 dengan kekuatan saya sendiri. Lebih tepatnya begitu. Zhan Lo menjentikkan lengan bajunya dan tertawa. Nak, mengapa Anda tidak segera melihat nilai-nilai api surgawi dan roh hantu ini? Api surgawi dan roh hantu dari anak-anak penguasa istana obat ini mungkin sangat bagus. Api surgawi dan roh hantu, saya datang. Alis Xiaoyan bersinar gembira saat mendengarnya. Dia segera duduk bersila dan menunjuk dengan jarinya, dan api surgawi terbang di atasnya. Dengan kendalinya yang terampil atas 3 benda langka, Xiaoyan dengan cepat menyerap api surgawi ke dalam tubuhnya, dan informasi tentang api surgawi muncul dalam benaknya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.